Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai kita tolong digeser Mang Acil papannya. Ini kita mau berbicara terkait ayat-ayat ekonomi syariah yang ada dalam Al-Quran. Sudah beberapa pekan, alhamdulillah kita sudah mulai membaca ayat-ayat ekonomi terkait dengan ekonomi syariah. Kalau 2 pekan yang lalu kita berbicara terkait rahan, terkait riba, dan hari ini kita berbicara terkait utang piutang yang sangat panjang yang tadi dibaca oleh Nandang, artinya ya panjang. Jadi intinya bahwa agama Islam ini sangat-sangat menitik beratkan kepada harta, ya. Kenapa harta? Karena harta ini nanti kalau hartanya benar itu akan membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Jadi intinya Islam itu agama yang tidak anti harta. Justru orang kudu loba harta. Sebab apa? Naik haji make duit. Arek bayar zakat make duit. Arek kawin make duit. Sagalana make duit. Walaupun tidak semua pakai duit, tapi lahan duit liur. Bener tak? Mana Pak Pina? Pidol. Jadi hari ini kita akan berbicara terkait akad-akad dalam ekonomi syariah dan nyambungnya dengan ayat tadi. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran, ya, salah satunya panjang banget, ya, 28 berapa tuh? 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil adl wala yaqatibun ayyaktuba kama annabahu falyaktub. Wah, terus dan seterusnya panjang. Ya, jadi lama dibaca bisa sampai 20 menit atau 30 menit. Lamun lancar, lamun lancar bisa 20 menit. Nah, diulang karena beda kenapa? Ya. Jadi dalam akad ekonomi syariah itu ada 2, ya. Saya supaya menggunakan papan ini, pertama supaya ulang dulu, kedua supaya cepat paham, ya, akad ekonomi syariah. Ya. Baru di jari. Ya. Ada 2 akad yang memang menjadi andalan ekonomi syariah, ya. Ini tabaru dan ini tijari. Tabaru ini maksudnya adalah akad-akad yang terkait sosial. Apa yang dimaksud dengan akad sosial itu? Akad sosial itu adalah akad yang tidak boleh mencari keuntungan kita di sana. Tujuannya adalah pertama menjaga hubungan dan yang kedua tolong menolong antar sesama. Dalilnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita diperintahkan Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tapi sebaliknya jangan sampai tolong menolong dalam kejahatan. Jadi intinya tabaru ini adalah tolong menolong. Maka ada istilah namanya pinjaman, ya. Pinjaman dalam bahasa Arab pinjaman disebut qard. Jadi qard itu adalah pinjaman. Jadi nulungan, ya. Yang kedua rahan, ya. Yang ketiga sosial akad tabaru ini adalah aria. Aria yang keempat
Wah. Yang kelima, hibah. Dan ada lagi warisan bisa masuk ke sini, ya. Nah, di sini di akad-akad ini jangan coba-coba membuat keuntungan di sini. Kalau teman-teman mengambil keuntungan di antara beberapa akad-akad tabaruk, maka sudah bisa dipastikan lebihnya itu adalah riba. Ya, sini ditarik. Nah, pinjaman. Siapa yang menyebut di sini? Mang Abah menyebut ke orang. Bos ini duit, kenapa? Kurang, kemudian, pakai. Tapi sampai yang dipakai ke Mang Abah, boleh pakai di kurang 200.000 ya. Ente mulangannya 210. Nah, eta 10.000. Karena tidak ada bisnis di sini, kau ambil keuntungan. Laras. Sekarang yang kedua, rahnu. Rahnu sebagaimana sudah dijelaskan kemarin ya. Gadai. Nanti kalau belum paham silakan tanya. Rahnu ini ketika kondisi kepepet, untuk meyakinkan orang kita minta tolong, ya. Di dompet kurang ada barang berharga. Bisa cincin tunangan, bisa barang berharga lainnya, atau handphone, ya. Acil kelempangan kapal legal dirangkas bangga betus, masih ada dompetnya duitan. Ketika Acil minta tolong kajelas, ada dulungan loh ya hande, benar toh. Untuk meyakinkan orang supaya bisa bantu Acil, maka Acil menunda HP-nya ke tukang tambal ban. Katakanlah tukang tambal ban namanya Alay, ya. Bang Alay, tolong pegang HP saya. Saya lagi butuh uang. Berapa butuh uangnya? 200.000. Dikasih 200.000. Sama Mang Alay, handphonenya ini kan dipegang, ya. Tiba-tiba Mang Alay mengatakan bahwa gue nolong lo, Cil, ya, 200.000. Dia tahu nih Alay, maklum, otak bisnisnya jalan. Ini handphone harganya 1 juta. Acil pinjemnya 200.000. Cil, jika dirimu tidak mengembalikan uang 200.000 dalam tempo 3 hari, ini gua berhak ngejual handphone lo, gitu. Kira-kira begitulah, dengan harga 1 juta, karena pasaran 1 juta. Acil karena kepepet menyetujui. Sudah, daripada hubungan gerak di PDA itu menang duit Acil. Nah, singkat cerita, setelah 3 hari Acil itu menang duit. Akhirnya handphone ini berdasarkan kesepakatan dijual. Duitnya diambil semua sama Mang Alay karena bahasa perjanjian, gitu kan. Nah, ini walaupun dalam hukum normatif, hukum literatif ke-Indonesiaan ada kesepakatan, tapi dalam ekonomi syariah disebut akad batil. Kenapa batil? Menang sorangan kan enak, Acil rugi. Leras? Jadi Acil rugi adalah 100.000. Menang duit 100.000. Mang Alay dapat 100.000. Wah, menang karena menang banyak. Mang Alay malu kata orang Batak, ya. Sok saya menang berapa memang. Nah itulah rahan gadai. Nanti silakan tanya. Oh, di bank ada gadai misalnya. Nah silakan tanya. Nanti saya jawab, ya. Yang ketiga, Ariyah. Arya itu apa? Jadi supaya gampangnya yang menjelaskan ya. Jimmy boga motornya Jim ADP, keren kan ADP-nya? Banyak. Tiba-tiba motornya diinjek, gua pakai dah kita pakai. Dipakai itu bapak. Ya, kayak isunya dipulang dulu. Nah itu
yang dimaksud dengan arya. Jadi pinjaman sukarela tanpa ada persyaratan tertentu. Yang penting balik motor warna hidung deui. Lain cerita namun motorna penyok kudu ngagantian. Gitu. Bukannya lamun bensin, kita sedot. Eta mah dari bicara hati ke hati. Ya, pakai motor bunga bensinan. Lamun pakai motor bunga bensin karena gede. Gede akal gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan arya, pinjaman sukarela. Jadi pinjam dalam bentuk barang. Apakah duit benar ini benar baik? Hah? Enggak, hilang terus. Nah, kalau di area. Jadi paham maksud areanya? Atau Indra boga buku, diinjam ke acil bukuna. Nah, pulangna bukuna mesti deui. Jadi pula aya kadang. Area. Jadi pinjaman sukarela. Sedangkan nomor 4 jisbah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, ya. Nah ini sama tawaru juga, tidak boleh kita ngambil keuntungan. Bila kurang mau zakat, yang untung gitu kan. Misalnya ini mah jangan ada fakir miskin, ada sunat, ada ya. Ya silakan nanti ditanya lengkap. Yang kelima hibah. Ya ini hibah. Ada hibah, ada waris, ya teman-teman. Hibah itu biasanya di kita suka salah kaprah dengan waris. Ya. Yang namanya ketika orang tua kita banyak harta sebelum meninggal, aing lamun pae sia bisi ribu manipun dibagi ke gelayut. Kira-kira gitulah bahasanya. Di warisan umah dibagi kabeh. Bapak dibagi kabeh. Nah, ulah parasia ke mana? Mumpung mahir kene dibagi apa? Dibagi rata. Nah, itulah yang dimaksud dengan hibah. Bukan warisan. Kalau warisan pembagiannya nunggu meninggal. Jadi kalau masih hidup bukan warisan. Ya. Kalau masih hidup mah. Jadi hibah boleh selama orang tua itu ingin memberikan kepada anaknya. Jadi kalau lagi hidup bukan warisan. Nah, bagaimana kalau sudah mati? Nah, kalau sudah mati dibagi warisannya. Cuma kadang-kadang karena kita ya sudah terkontaminasi dengan ilmu-ilmu di luar kesyariatan, kadang-kadang mempusing. Bisa bagi rata banyak supaya ular. Padahal si hadeta bagi rata kalau tidak berdasarkan ketentuan Al-Quran, ya ujung-ujungnya tidak ada keberkahan di sana. Karena yang harusnya dapat 1/2 malah tidak dapat 1/2. Ya. Jadi nanti kita bahas juga warisan ya. Warisan ini panjang. Warisan ini sama dengan hutang, ayatnya panjang. Tapi warisan ini tidak perlu ada dalil dari tambahan. Karena jelas angkanya, lu laki-laki menang sekian, awewe menang sekian. Tapi di lingkungan orang kadang-kadang geus bagi rata bae ulah itu. Padahal itu pelanggaran terhadap ketentuan Al-Quran. Makanya osok ayah anu hidup baik aja jenis dibagi rata gitu. Karena jelas warisan persentasenya 1/4, 1/2 udah jelas, 1/6 udah jelas. Ya, jadi itu kudu tafsir dari menjadi masalah. Eta teh ilmu anu kurang atau memang muncul kesalahan. Gitu. Jadi nanti kita juga akan bahas terkait masalah ini. Hibah waris masuk pada tawaran. Ya. Sekarang kok nggak boleh ngambil untung? Ini kan pinjam. Ya itu tadi tabar itu sosial. Kita tidak boleh ambil untung. Kalau mau ambil untung geser ke sini nih, ya. Ada tijari. Ada apa di tijari? Di tijari ada namanya mudarobah. Ada lagi musyarakah, ya. Ada lagi murabahah. Ya. Tadi penting goreng ini bisa kawan lah. Nomor 4-nya ayat ijaroh. Ya, itu ya.
Mudarobah itu adalah mudarib dengan sohibul mal, bersepakat. Ya. Sohibul mal siapa sohibulnya? Misalnya di sini yang punya duit banyak siapa? Siapa ya yang punya duit banyak? Mang Abah. Mang Abah punya duit. Mas Imam punya keahlian. Ya, Mas Imam punya keahlian nih dalam bidang usaha. Terjadilah kesepakatan Mas Imam, aku modalin kamu nih biar usaha ya. Oke, kata Mas Imam. Tapi keuntungan kita bagi 50-50 atau 40-60. Terjadi diskusi, oh kalau 50-50 rugi dong. Saya kan waktu, tenaga, pikiran gitu. Nah, kata Mang Abah, wah saya juga gini-gini ya. Terjadilah diskusi, akhirnya muncullah kesepakatan. Nah, kesepakatan 40 atau 60, 50, 60 atau 30, 70 itulah yang dimaksud dengan nisbah ya. Jadi ada nisbah di sini. Jadi nisbah ini adalah kesepakatan bagi hasil, namanya nisbah, bukan nisbah ya. Nisbah. Nisbah. Jadi pembagian hasil ya. Jadi sebelum bisnis ada keuntungan, ada perjanjian dulu, perjanjian keuntungan. Nah, tapi yang dicatat, kenapa? Itu tadi ya. Jadi kata Al-Quran tadi, kalau kita ada perjanjian urusan juta, urusan usaha harus dicatat. Untuk apa? Untuk pegangan di kemudian hari apabila ada sahabat atau teman bisnis kita melenceng. Ya, ya ini kuncinya di sini teman-teman. Jadi kata Rasulullah, kalau kita mau mencari sahabat sejati, teman sejati, pegangannya 3 ya. Yang pertama nih ya, ngendong di mana? Pertama ngendong. Yang kedua, kurang ngajak usaha kamarnya. Ngajak usaha. Nah, di 2 variabel ini karakter orang bisa kelihatan. So, ajak usaha. Kalau bagi hasilnya mesti benar, ulah dijadiin sahabat sejati. Jadi biasa aja. Nah itu kata Rasulullah. Ngedong di mana? Tanyawan kalau kuan sama kuan. Sok. Ujung mana kumaha mana pilakuna karakterna. Makanya sok aya anu analisis Bang Mananta, Bang Barjanji. Ya, mak suka minum di rumahnya. Itu tujuannya itu, nyelidik. Ini gimana perilaku sehari-harinya? Hubungan dengan orang tua gimana? Hubungan dengan saudaranya gimana? Gitu ya. Jadi patokannya di sini. Jadi kalau mencari teman sejati, sahabat sejati, ajak usaha. Kalau benar, lanjutkan. Jadi teman sejati. Kalau benar, sing ada. Ulah di teman sejati tak. Karena nanti akan merugikan teman-teman. Ya, nggak nyawa untung nakanya orang sejuta. Aku 200.000. Menang banyak juga mana? Gitu. Disinilah dalam ekonomi syariah diperlukan namanya transparansi ya, jadi sebab keterbukaan. Nah, jadi 2 orang nih antara yang punya duit dengan yang punya keahlian. Loh bagaimana kalau ada kerugian? Kalau kerugian yang namanya mudharabah itu ditanggung, kerugian uangnya ditanggung oleh sohibul mal yang punya duit. Jadi kalau usahanya hancur lebur ya, gagal, bukan disebabkan kelalaian, maka tanggung jawab sohibul mal. Loh, ngeunah amat eta anu boga keahlian naon rugi, cek satu rugi waktu, ya, rugi naon tah aturan menang untung. Nah, jadi kalau mudharabah itu harus ditanggung oleh yang punya duit, kecuali kerugiannya akibat kelalaian si mudarib yang diberikan amanah. Misalnya ternyata duitnya kumanehna lain pakai usaha, dipakai anjang, dipakai kawin deui, dipakai rugi karanda gitu nya. Nah eta lain ngaranna kelalaian. Eta kudu ngagantian. Ya, kudu ngagantian teman. Tapi kalau karena resiko usaha enggak perlu ganti kalau angkatnya mudharabah. Makanya dalam perbankan syariah angkat mudharabah ini silakan teman-teman cek di neracanya sangat sedikit. Kenapa? Karena bank di kita dananya mayoritas dana masyarakat. Jadi kalau rugi duitnya terbalik. Makanya angkat ini agak dihindari dalam perbankan
syariah di Indonesia ya, di Indonesia. Ini Pak, makanya ada yang bilang bank syariah Indonesia belum syariah. Karena ini nih harusnya dikedepankan. Mudharabah bagi hasil, tapi dia hindari, tapi dia main ke sini nanti. Yang kedua musyarakah. Musyarakah itu saya harus ulang-ulang supaya paham gitu. Jadi musyarakah ini lain lagi daripada yang tadi. Tadi ilustrasinya Mang Dudung dengan Mas Imam berdua. Mang Dudung punya duit, Mas Imam nggak punya duit. Ini kalau musyarakah dua orang ini bisa 3 orang ya. Bisa ditambahin ku Mang Hendra. Mang Hendra punya duit, Mang Dudung punya duit, Mas Imam punya duit, sama-sama bersatu bikin KP ya. Bikin KP dan keuntungannya dibagi berdasarkan proporsi. Lamun modalnya 100.000 atau ditunggu dengan lagi syarat di angka 100.000 ayat pembagian. Jadi berdasarkan proporsi. Kerugian ditanggung bersama. Artinya kalau modalnya 100.000 ya 100.000. Ya, kalau modalnya 200.000 ya 200.000. Jadi tetap kerugiannya ditanggung oleh masing-masing yang punya modal. Jadi kalau musyarakah itu kerjanya bersama ya. 2 orang, 3 orang kerjanya bersama. Sama-sama mengeluarkan uang ya. Butuh modal 1 juta, 5 orang kumpul ya 1.200.000 atau bisa saja ada yang 300 ada yang 100. Intinya bermusyarakah itu mengeluarkan semua kemampuan finansial untuk usaha bersama. Nah, terus ada lagi murabahah. Kalau murabahah ini yang banyak digunakan bank syariah ya. Apa murabahah ini? Akarnya jual beli. Jadi kalau teman-teman datang ke bank syariah dengan akad murabahah, ditanya buat apa duitnya, buat beli mobil. Nah, inilah yang agak-agak dikritisi oleh pakar ekonomi syariah, bahwa perbankan syariah di kita harusnya ketika nasabah mengatakan ingin membeli mobil, harusnya dikasih mobil. Tapi dalam perbankan syariah di kita enggak dikasih mobil, tetap dikasihnya uang ya untuk beli mobil. Muncullah namanya akad wakalah. Jadi seolah-olah bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil. Nah, ini nanti kita tanya jawab boleh. Jadi murabahah ini banyak dipakai oleh bank syariah. Dan wakalah ini yang banyak dikritik oleh pakar-pakar ekonomi syariah. Tapi ini tetap digunakan karena apa? Karena ini yang masuk akal. Jadi ketika ada kerugian pun ini tetap balik gitu kan. Karena jual beli, jual barang. Mau TV, mau mobil, mau kulkas, mau tanam yang di situ. Yang keempat, ijaroh. Ijaroh itu apa? Sewa. Ya. Jadi kalau Pak Agung punya mobil 10, ya, Pak Agung mobil 10 punya usaha jasa sewa. Terus Pak Agung nyewa mobil. Nah, itu ijaroh. Sewa menyewa. Tapi ayo pemajikan mah teman disewa kan. Jadi barangnya kudu barang halal. Ya, pun haram mana. Kemudian kepepet pemajikan disewa berbahaya. Ijarohnya nih itu. Ijaroh. Aya deui pengembangan ijaroh itu aya ijaroh muntahiyah ditamlik. Nah, ini yang sering dipakai oleh leasing syariah di MBT. Ijaroh muntahiyah ditamlik itu adalah akad perjanjian yang per bulan bayar sewa-sewa sesuai dengan perjanjian, mau 12 bulan, mau 36 bulan, mau 20 bulan, mau 48 bulan. Ketika pembayarannya lancar sampai dengan stop perjanjian ya lunas, maka barang ini berdasarkan perjanjian ijaroh MBT adalah milik nasabah ya. Selama angsurannya belum nyampe ke 48 bulan berdasarkan perjanjian, barang ini masih milik leasing. Makanya kalau dalam syariah sebetulnya ketika ini adalah akadnya di MBT, ya tidak perlu pakai fidusia sebetulnya. Cuman karena hukumnya ke Indonesia tetap fidusia supaya tidak terjadi permasalahan di SM yang hotel dan sebagainya. Nah, itu saya kira teman-teman penjelasan terkait sebagian ekonomi syariah. Mungkin ada yang mau ditanya, ya cukup dua pertanyaan saja karena gerobaknya udah datang. Kita lanjut ke pekan depan. Ada yang nanya? Nah,
untuk orang itu bisa ya. Jadi bedanya itu apa? Sama di yang ini yang di akad syariah yang dihindari itu kalau si debitur misalkan ini kan kalau di mudharabah atau ijarah itu kan ijarah sewa, kalau mudharabah kan jual beli. Itu gimana kalau orang buat mudharabah bukan beli murabahah atau ijarah kan itu kayak sama aja kayak ijarah juga kayak di sini ya. Nah kalau dia untuk modal usaha, misalkan kan kayak di sini banyak UMKM ya, itu kalau di syariah itu kita pakai alatnya yang mana? Oke. Ya, jadi teman-teman mau pot pinjaman. Jadi ini biasanya kalau udah masuk ke perbankan syariah atau lembaga syariah, potnya suka kami Kordil Hasan. Ini pinjaman dibagikan. Ya, pinjam 200.000 mengatakan tetap segitu. Apakah boleh melebihi? Kalau tidak diperjanjikan di awal, boleh. Jadi silakan saja. Mau Andi pinjam ke Ujang 200.000, tapi tidak ada perjanjian berlebihan. Tapi pas mengaku karena si pengen belikan rokok atau melebihan 20.000, nggak apa-apa, bukan riba itu, karena tidak diperjanjikan dari awal. Gitu. Kod ya. Tapi kalau di sini harus diperjanjikan. Ya, kenapa? Karena bisnis. Kalau ini kan sosial. Jadi area maupun kod ini sebetulnya area ini lebih banyak lebaran. Ya kalau ini rata-rata uang. Ya. Pinjaman, apakah bisa lebaran? Bisa juga. Di motor, di mobil kan gitu. Mungkin sama sebetulnya. Ada kesamaan cuma ini arahnya dia lebih ke arah bisa ke buku, bisa ke pulpen dan sebagainya. Nah kalau ini lebih ke arah ke uang. Dan ini mulai benar kemungkinan dilebihan. Nah, kalau diperjanjikan di awal. Tapi kalau tidak diperjanjikan di awal supaya hubungan nambah bagus gitu kan, supaya enak, dia minjemin 1 juta, dia ikut 1 juta ya. Dia berarti kejadian anak, nah itu boleh. Bukan riba. Boleh. Karena tidak diperjanjikan dari awal. Ya, sukarela. Jadi Islam sangat mengenakan hubungan baik. Atau minimal memberikan rokok esek gitu. Dia esek dari dia. Nyebut 100.000, belikan esek dasar bepok. Ada eseknya. Kira-kira gitulah. Ya, clear ya ini ya. Nah, ini tadi mudharabah, maksudnya akad yang cocok. Iya, kalau UMKM jadi kan kebanyakan dulu kan teman saya itu banyaknya akadnya kan murabahah. Ya. Sebetulnya itu tadi yang sebagaimana saya sampaikan tadi, yang benar itu UMKM ya ini mudharabah musyawarah kayak gitu. Cuma itu tadi berdasarkan analisis ya mental keindonesiaan, kejujuran orang Indonesia masih diragukan oleh pakar-pakar ekonomi syariah. Makanya lebih banyak menggunakan akad murabahah gitu. Buku untung 1 juta ngaku menang 100.000, rata-rata begitu ya. Yang kedua, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau orang minta diringankan, atau kabeh yang diringankan, kita jujur, buku mampu, ini sudah keterangan tidak mampu ke desa, gitu. Jadi cek Al-Quran, ekonomi syariah, lamun ayat mesti ngapa minta tulungan, bila pun ikhlas kan, gitu. Nah ulama yang ikhlas dan baik apa? Jadi kalau praktek dalam perbankan syariah ada SOP juga, tidak langsung main lulus terbaik untuk ya. Itu nanti ada sumbernya untuk membayarnya. Dari mana sumbernya? Nah, ini dia nih. Ada zakat. Dalam zakat salah satu asnafnya adalah garimin. Siapa garimin? Boga hutang. Nah, bisa diolah di sini nih. Jadi penghapus bukuan bisa lewat jalur ini. Ya, enaknya ekonomi syariah ini kalau kita sudah terapkan ada peluang menekan NPF ya, bukan NPF namanya dalam ekonomi syariah. NPF, non personal finance ya. Jadi ujungnya finance bukan loan. Jadi sangat ditekankan di swap ini benar-benar diberdayakan dalam ekonomi syariah untuk kolaboratif. Ya, saya kira
cukup dulu, kita lanjut pertemuan di pekan depan. Mulai dipersyuting. Jam 6 ya? Jam 6 Mas ya? Kalau sudah jam 6 kita tutup dengan doa langsung monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.